Ada lagi yang berbicara. Sebentar saja ini. Pastikan tidak ada yang pingsan ya. Itu Tunggu, nanti sabar, aman itu. dapatkan. Baik. Siap? Nah, ini karena belum makan ini. Lemas. Siap? Oke, mantap. Kita mulai. Upacara bendera menyambut Hari Pahlawan 10 November 2022. Tema: Doa Keprihatinan Nasional. Subtema: betapa sulitnya warga marginal mendapatkan hak sipil, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Pemimpin barisan menyiapkan barisan. Siap, gerak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Ulangi. Siap gerak. Siap, gerak. Kepada benda merah putih, beri hormat. Ulangi. Ulangi. Siap, gerak. Kepada benda merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Pembacaan Pancasila.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permasyarakatan, perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Selesai. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata sambutan, barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat, gerak. Sambutan Ketua Yayasan Peduli Pemulihan Sejahtera. Sambut salam saya, merdeka 3 kali. Merdeka! 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 Memang mudah mengucapkan kata merdeka, tetapi apakah kemerdekaan itu sudah sungguh-sungguh dirasakan, dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama yang hadir pada siang hari ini? Apakah sudah kita rasakan sepenuhnya? Jawab dengan jujur, apakah sudah dirasakan sepenuhnya? Kenapa demikian? Karena kita merasakan betapa sulitnya bagi warga marginal untuk mendapatkan persamaan hak di dalam mendapatkan hak sipil, hak pendidikan, hak kesehatan, hak jaminan sosial. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Sudah begitu banyak darah yang tertumpah di bumi pertiwi ini demi tegaknya satu negara yang bernama Indonesia. Tapi kita mengalami sendiri bahwa masyarakat marginal adalah warga yang tersisihkan. Seringkali bahkan dianggap tidak ada. Sulit padahal negara menjanjikan adanya persamaan hak. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkata, segala warga negara bersamaan hak dan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan. Pertanyaannya sekarang, ketika kita berurusan dengan urusan di pemerintahan, apakah mudah bagi kita untuk menyelesaikan urusan-urusan birokrasi sehingga anak-anak yang selama ini tidak bisa sekolah, mereka bisa sekolah karena ada jaminan pendidikan. Bapak Ibu yang selama ini seringkali mengalami sakit, tapi harus menahan rasa sakit itu di rumah karena tidak ada biaya. Apakah negara sudah benar-benar hadir atas apa yang telah dijanjikan oleh negara kita, yaitu negara menjamin adanya kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita akan berdoa bagi bangsa ini, bagi negara ini, supaya Tuhan mendengar apa yang menjadi keluhan hati kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kita mau sampaikan sesuatu pada siang hari ini. Semoga pemerintah mendengar. Bukan tidak bisa, permasalahannya apakah sungguh-sungguh serius mau untuk mengerjakannya. Kalau memang mau mengentaskan permasalahan masyarakat kaum marginal, pemerintah saya yakin bisa untuk melakukannya. Hari ini kita ketuk hati mereka. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagai warga negara, lakukan tanggung jawab kita. Kita mencintai bangsa ini, kita mencintai Indonesia. Untuk itu kita berdoa untuk Indonesia. Itu yang bisa kita lakukan. Segala peraturan yang diperlukan, segala peraturan yang ada, wajib untuk kita patuhi. Kita menjaga keamanan, ketertiban, kita mendukung pemerintah. Tapi hari ini, sembari kita memperingati Hari Pahlawan, di hadapan kita ada bendera merah putih. Biarlah itu semakin mengobarkan semangat semua pihak, kita dan juga pemerintah, untuk betul-betul mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Ini ikrar kita bersama, Indonesia adalah milik kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, tetap semangat, cintai negeri kita hidup di Indonesia. Tidak ada seorang pun yang boleh untuk mengobrak-abrik Indonesia kita tercinta. Kita doakan pemerintah kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Sedemikian dulu dari saya, terima kasih. Salam dari keluarga besar DPW Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Sambut salam saya kembali. Merdeka! 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 Terima kasih, dilanjutkan oleh Ketua Yayasan Peduli Pemeluk Sejahtera. Silakan. Baik Bapak Ibu semuanya, salam hormat saya dan juga kepada anak-anak kami sekalian. Kita mengucapkan IL 3 kali merdeka. Merdeka! 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 Baik, saya akan sampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya mungkin sudah banyak mengenal. Nama saya adalah Uba Basaribu, selaku pimpinan dan Ketua Yayasan Peduli Pemeluk Sejahtera. Saya mungkin sudah banyak melakukan hal-hal terobosan bagi kaum-kaum terpinggirkan, termasuk warga rentan yang tidak memiliki identitas. Yang kedua, termasuk juga saya sudah banyak melakukan terobosan pendampingan kepada anak-anak pemulung. Bahkan hari ini ada beberapa orang saya sekolahkan dari yayasan ini ya. Adapun yayasan ini belum memiliki apa-apa, meskipun nggak ada dana, tapi Tuhan tetap berkarya bagi saya ya. Yang ketiga, kesehatan ya. Banyak juga saya lakukan terobosan bagi warga marginal ya. Yang keempat, dan juga jaminan sosial ya. Hal ini kita peringati hari ini, kita mau sampaikan kepada ya, kita tujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara ya. Kita mau lihat bahwa kinerja dari para Bapak Gubernur belum sepenuhnya menitik beratkan kepada perjuangan ataupun kepada jaminan sosial dan anak-anak di negeri ini ya.
khususnya di Sumatera Utara masih banyak warga miskin, rentan terpinggirkan, terabaikan, yang belum menikmati seutuhnya hasil daripada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita mau sampaikan nanti kepada Bapak Gubernur. Ya, mudah-mudahan teman tim media menyampaikan ini. Masih banyak di bumi pertiwi, khususnya Sumatera Utara, sangat sulit mengakses layanan kependudukan, termasuklah pemilik rumah ini. Ya, pemilik rumah ini belum sampai sekarang tuntas kartu keluarganya. Kenapa? Karena ribetnya birokrasi sulit ditembus oleh saya dan juga teman-teman. Ya, kenapa? Ini seharusnya menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara, memberi perhatian, membuka akses, khususnya memberi identitas. Karena itu sebenarnya kewajiban negara memberikan dan kewenangan negara menuntaskannya. Ya, bayangkan Bapak Ibu, program daripada Bapak Presiden kita Joko Widodo, ya, Bapak Presiden Republik Indonesia berkata dalam program nawacitanya, negara hadir ketika rakyat membutuhkan, tapi banyak hari ini air mata menangis. Kenapa? Kesulitan mendapat layanan kependudukan. Kemana mereka? Kemana gubernur? Kemana dinas kependudukan Provinsi Sumatera Utara? Jangan hanya pencitraan, ya. Itu mau saya sampaikan kepada gubernur melalui dinas kependudukan Provinsi Sumatera Utara. Ya, mudah-mudahan ini nanti tersambung kepada Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta. Ya, karena program beliau sangat menjemput daripada permasalahan ini. Inilah pelayanan yang membahagiakan masyarakat, katanya, tapi hari ini masih banyak orang-orang miskin terpinggirkan, kesulitan mengakses layanan kependudukan, dampak daripada tidak memiliki KK dan KTP. Ya, boleh kita tahu Bapak Ibu, ya, ada yang tidak dapat akses kesehatan, BPJS kesehatan dan lain sebagainya, pendidikan. Masih banyak anak-anak negeri, ada di data saya, anak-anak putus sekolah, lahir di Sumatera Utara, besar di Sumatera Utara, tidak memiliki KK dan KTP, tidak sekolah. Ya, ini seharusnya tanggung jawab Gubernur Sumatera Utara. Ya, Gubernur Sumatera Utara punya hak untuk menuntaskan ini, begitu. Ya, oke Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur bertemu dengan saya, ya, bertemu dengan Bapak daripada Ketua MUKI dari Majelis Umat ya, Kristen Indonesia. Ya, beliau sudah memberikan perhatian kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mohon bersabar, nanti kasih datanya kepada saya. Secara kolektif kita akan bela, kita urus kembali, ya, bagaimana supaya kalian tidak lagi menangis. Ya, nanti restorasinya ataupun unek-uneknya nanti setelah upacara. Demikian dari saya. Merdeka! 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 Baik. Doa yang akan dipimpin oleh Sekretaris Wilayah MUKI Sumatera Utara. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Terima kasih kami ucapkan buat kehadirat-Mu Tuhan, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, terutama buat warga Kelambir Lima Kebun, Kampung Germani di tempat ini Tuhan. Ketika mereka dengan segala kerendahan hati mereka mau datang mengucap syukur kepadamu di hari pahlawan ini. Mereka mau melakukan upacara penghormatan bendera merah putih, mengingat para pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa juga buat warga Kelambir Lima Kebun, Kampung Germani di tempat ini. Apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi kepentingan mereka saat ini Tuhan, mereka perlu dengan KTP, mereka akan mengurus administrasi kependudukan mereka. Sepertinya mereka belum mendapatkan hal ini. Kami berdoa biarlah Tuhan pengurus dari pemerintahan yang ada untuk mampu dan bisa mengurus apa yang menjadi tanda pengenal daripada warga di tempat ini. Demikian juga Tuhan, ketika mereka mengalami sakit penyakit, mereka perlu pendampingan dalam kesehatan, mereka perlu
kartu BPJS, kiranya Tuhan bukakan jalan sehingga dari Departemen Kesehatan pemerintahan yang ada boleh mendengar apa yang menjadi keluhan mereka. Demikian juga Tuhan buat setiap anak-anak yang memerlukan pendidikan, mereka memerlukan kartu Indonesia Pintar dan sejenisnya. Kiranya Tuhan melalui setiap para pengurus-pengurus pemerintahan yang ada boleh mendengar apa yang menjadi keluhan mereka, sehingga sungguh Tuhan apa yang menjadi cita-cita daripada anak-anak bangsa ini Tuhan, mereka boleh meraihnya, mereka boleh mendapatkannya, walaupun dari tempat-tempat ujung ini Tuhan, walaupun dari tempat-tempat kegelapan yang ada di tempat ini, mereka akan mendapatkannya. Demikian juga kami berdoa Tuhan, jaminan-jaminan sosial, bantuan-bantuan sosial yang lainnya yang menjadi hak masyarakat ini Tuhan, sesuai dengan apa menjadi keperluan kebutuhan mereka, kiranya Tuhan tolong, Tuhan dengarkan. Dan kami juga berdoa buat pemerintahan Indonesia yang ada, kiranya apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hak yang sama, kiranya itu boleh sampai ke tempat ini. Oleh sebab itu Bapak, kami berdoa perpanjangan tangan pemerintahan pusat melalui Gubernur Sumatera Utara, kiranya Tuhan mendengarkannya. Dan kami berdoa Tuhan saat ini dengan segala kerendahan hati kami, Engkau memberkati aparat-aparat pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Oleh sebab itu Bapak, berkati mereka, berkati pemimpin-pemimpin kami, dan biarlah Tuhan Engkau mendengar setiap seruan-seruan doa daripada masyarakat-masyarakat yang di bawah ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika mereka berdoa kepadamu, Engkau mendengarkannya dan Engkau menjawabnya, dan Engkau juga memberkati pemerintahan bangsa dan negara kami, baik dari pusat maupun sampai daerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berdoa selesai. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Siap, gerak. Bubar barisan, jalan. Tepuk tangan lah. Jadi Bapak Ibu, coba di sini kita masuk dulu. Kita mau aksi apa namanya Pak? Lupa gue. Kita akan lakukan aksi ya. Silakan sampaikan Inang. Oke, gak apa-apa ya. Sampaikan Inang ya. Kita akan sikapi dengan pemerintah. Oke, silakan. Saya bernama S. Guru Artonang. Ada masalah saya waktu anak saya meninggal, sakit. Jadi pemerintah membantu untuk perobatan. Jadi anak saya sudah meninggal. Jadi pada saat ini saya disuruh untuk bayar biaya rumah sakitnya. Jadi saya tidak mampu, tidak ada punya uang. Seandainya dibilang kalau enggak ibu bayar, penjara ibu. Saya bersedialah, lantaran saya enggak mampu bayarnya. Terima kasih. Inang, Siapa namanya Pak? Coba sampaikan namamu siapa Pak? Hah? Coba. Jonartonis Panjaitan. Jadi apa kira-kira masalah yang paling urgent? Yang paling fatal? Kakak, gimana? Kakak. Oke, baik Bapak Ibu, khususnya media, pihak media, saya mewakili mungkin ya. Keluarga ini sudah lama mengurus kakak ya. Sebenarnya dia terdaftar di sini pada waktu data Simduk ya. Karena ribetnya birokrasi ini sudah berbulan-bulan menyampaikan ini kepada pemerintah. Artinya saya sudah bawa dia ke Dukcapil dari Serdang. Kartu keluarganya sudah keluar, cuman anak-anaknya tidak terdaftar karena mungkin ribetnya birokrasi. Dan saya sudah coba jembatani ke desa sesudah yang arah di Dukcapil, sampai sekarang juga hingga hari ini, hingga detik ini Bapak Ibu belum memiliki belum ada surat-surat yang diminta oleh Dukcapil dalam rangka melengkapi identitas kependudukannya. Jadi anaknya belum masuk daftar keluarganya.
istri tercinta sudah meninggal beberapa tahun yang lalu ya. Saya sudah pernah cek dia tahun 2018 yang lalu meninggal, dan saya habis itu dia urus ke pemerintah Deli Serdang. Mungkin ribet birokrasi, tidak ada pendampingan. Hingga hari ini 10 November ya. 10 November belum ada kartu keluarganya yang jelas ya. Ini dampak ketidakhadiran negara. Negara belum hadir, artinya birokrasi itu super belit. Makanya kita mau sampaikan hari ini, mudah-mudahan Bapak Gubernur tadi saya bilang melalui Dinas Kependudukan Provinsi Sumatera Utara melakukan follow up terhadap masalah-masalah ini. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Begitu. Oke? Oke Pak? Oke, terima kasih ya. Ada Ya, bagi saya siapa namanya? Sebutkan. ini atas nama BPJS kami, Lambas Parjajuan Lumbang Gaul, kami sekeluarga baru ini ngurus BPJS KIS. Tapi Udah ada gentayangan gitu aja, kau usah takut. ini ada pengurus masuk ke kampung kami, Germania Kelambir 5, meminta mengurus BPJS KIS tadi. Dia meminta bayar dalam satu nama dia minta 200.000. Nah, tapi saya minta tolong sama pemerintah. Saya dengar kabar dari berita TV itu pemerintah mengajukan mengurus BPJS tidak membayar. Ini kenapa ini? Ada ini oknum-oknum meminta supaya diurus BPJS tadi dengan cara membayar. Jadi saya keluar uang 750.000. Oh begitu? Iya. Jadi maksud ibu tidak pernah mendapat BPJS atau bagaimana? Tidak pernah sama sekali Tidak pernah dapat BPJS. Iya. Tapi dengan membayar kepada oknum yang gentayangan. Iya. Tapi Tapi sudah saya ada kisah membayar. sekarang ya? Sudah ada. Oke, inilah hasil kemerdekaan ataupun dalam rangka 10 November ya, bahwa keluarga ini tidak memiliki BPJS. Setelah dibayar 750.000 kepada oknum-oknum yang gentayangan, barangkali ada di seputar dinas terkait di Lubuk Pakam, inilah hasilnya ya. Iya. Sudah memiliki BPJS, nanti kita sampaikan. Oke. Tapi sikit lagi saya minta, jauh-jauh kesehatan kita memang Tuhan yang tahu. Di mana nanti di saat saya contohnya kita nggak meminta, apabila di dalam kami satu keluarga meminta kalau kami nanti berobat ke rumah sakit, tolonglah dari pemerintah jangan disulitkan di rumah sakit biaya-biaya pengurusan kami untuk berobat. Ya, terima kasihlah buat pemerintah. Ibu Boro apa siapa namanya? Esther Sarita Boro Butar-Butar. Oke, baik. Oke, sampaikan kepada yang lain. Apa masalahnya, Bu? Ya, ini saya keluarga Pemanurung. Saya baru menulang. Saya berkesulitan dengan BPJS. Tahun 2019 saya memang sudah mengurus, tapi dalam setahun saya tidak bayar. Kami 5. Setelah aku sakit tahun 2000, saya mengurus 2020 saya sakit masuk ke rumah sakit. Ada apen disuruh urus dulu BPJS. Setelah habis masa aktifnya nggak boleh disuruh pulang. Nah di sini saya menangis. Kenapa sih udah saya bayar hari itu tapi tiba aku nggak bisa membayar karena kemiskinan. Kok bisa saya pulang dari rumah sakit? Itu aja Pak keluhanku. Jadi ada BPJS-nya, menunggak begitu? Iya menunggak. Kenapa nggak dibayar seperti ini? Kan enak. Iya. Itulah Pak karena memang belum ada duit. Gak ada duit ya? Iya. Ibu apa pekerjaannya? Mana pemulung juga lah, Pemulung, kerja ya? sama orang. Oke, nanti akan kita sikapi. Ini tidak mampu membayar ya. Oke, sampaikan ke sana. Terima Ibu. kasih. Saya atas nama Nur Siti Simorangkir. Memang sudah ada dulu BPS kami dari pemerintah Mandiri. Bukan, kalau mandiri bukan dari pemerintah. Enggak, ini dulu pertamanya. Nah, sebelumnya. Tapi karena kemiskinan kami nggak sanggup membayar, anak saya 8, jadi tidak terbayar lagi. Sesudah itu datanglah pengurus-pengurus dari Pakam meminta uang. Kalau 8 orang 1.200.000 diminta dari aku. Dibayar itu. Baru sesudah itu barulah dikasih kartu BPJS
sama kami. Karena kemiskinan kami lah nggak bisa kami bayar yang tertunda BPJS pertama. Terima kasih. Jadi ibu menunggak. Iya. Menunggak tidak sanggup membayar. Membayar. Tapi kayak bayar 1 juta mampu, 1.200.000. Karena pas hari itu menarik jula-jula yang jula-jula ya. 500 rupiah. Jadi sebenarnya ini mau kita pertanyakan kepada dinas sosial. Iya. Nanti kasih kartu keluarganya kepada saya. Ibu sebenarnya sudah dibebaskan oleh pemerintah, ya. Iya, Pak. Ibu sebenarnya sudah dibebaskan oleh pemerintah, ya. Iya. Dalam hal ini saya bertanggung jawab. Oke. Banyak warga Pemulung sekitar ini yang sudah melapor kepada saya bela kemiskinannya, ya. Iya, Sudah Pak, iya. dijadikan oleh pemerintah, gitu ya. Iya. Oke, Ibu, kasih Terima nanti kasih. BPJS kepada saya. Iya, Apa? Pak. Kartu keluarganya. Kami akan bertanya kepada kepada dinas sosial, ya Pak ya. Mohon izin ya, supaya ini juga benar-benar clear. Terima kasih. Terima Oke, kasih. itu bagian kesehatan BPJS. Ada anak-anak yang putus sekolah, ada lagi. Yang putus sekolah, ada anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu menyekolahkan dan lain sebagainya. Ada yang tidak mampu apa? Ada. Oh di sana ya, nggak datang hari ini. Oke. Ya bagian sosial-sosial lainnya, apalagi yang bermasalah? Apalagi yang bermasalah Bapak Ibu? Hah? Apa? Iya makanya kita tanya dia apa masalahnya. Gak ada masalah, ternyata sudah masih ada gitu. Oke, makanya nanti Bapak Ibu coba koordinasi dengan saya. Kalau yang belum mendapat PKH apalagi pemulung, pertanyakan kepada saya apa syaratnya ya. Nanti kita minta kepada media supaya dicatat ya. Supaya pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempercepat akses ya, supaya ini didaftarkan ke DTKS ya. Oke, ada lagi kira-kira supaya kita minta kesediaan daripada Amang Pendeta Stompul ya. Silakan lakukan apa namanya? Udah, mari Mas. Apa itu, Pak? Apa kira-kira yang sudah melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan dari warga gereja dan juga membantu warga termarginal atau bagaimana? Sudah banyak yang terbantu. Cik, salam. Perkenalkan, saya Pendeta Joni Stompul dari Labuan Deli. Saya kenal sama Pak Uba ini dari Lajang di Medan Johor ya Pak ya, 12 tahun yang lalu. Jadi saya mengundang Pak Uba dan Kak Atik dan tim ya, untuk mengorganisir warga marginal juga, sama-sama di Labuan Deli. Jadi kemarin setiap hari Senin kita membawa warga ke dinas. Ikut juga Amang yang punya rumah ini berapa kali. Jadi memang Bapak Ibu, saya sebagai pendeta di sana seperti menyamar lah melihat realita di dinas sana. Sangat sulit. Jadi kita datang dengan kumuhnya, dengan kumalnya dianggap sebelah mata. Jadi marilah kita solidaritas, marilah kita tetap kompak sesama orang-orang marginal, marilah kita sama-sama tetap peduli, dan marilah kita sama-sama memperjuangkannya. Contohnya kalau sudah ada yang dapat berjuang, jangan menang sendiri, rangkul juga saudara-saudara yang lain. Ya, Amang Inang ya, minta tolong Amang Inang. Dan selanjutnya hari ini 10 November, Hari Pahlawan. Ya, mudah-mudahan juga kita doakan pemulung yang sudah meninggal sebagai pahlawan keluarga, orang-orang marginal yang sudah meninggal itu mereka adalah pejuang keluarga, supaya pemerintah juga tahu ya, kemiskinan ini menjadi pandemik, bukan hanya Covid aja pandemik. Kemiskinan ini menjadi menular. Bagaimana generasi bangsa, bagaimana anak-anak bangsa mau sekolah kalau dipersulit KTP ke orang tuanya? Makanya kita bersuara. Anggota dewan nggak mungkin bersuara, tetapi rakyatlah bersuara. Jadi itu saja. Saya tidak provokator, tidak provokatif, tapi tetap di barisan rakyat bersama Yayasan Pak Uba ini. Ya, kita doakan juga Pak Uba. Ya, ketika dia konsen memperjuangkan rakyat sudah 10 tahun, dituduh pula calo Bapak Ibu. Ya, saya di barisan depan. Siapa yang menuduh Bapak ini calo, saya sebagai pendeta siap. Ya, jadi marilah kita di 10 November ini. Saya sangat terharu ada Ketua MUKI di sini sama KSB-nya, ya, yang mau sudah turun duduk bersama kita memperjuangkan. Biarlah ini menjadi perjuangan bersama. Jangan biarkan Pak Uba, Kak Ati dan stafnya yang lain, dan jangan biarkan rakyat ini tetap menderita. Marilah kita sama-sama saling merangkul, mau agama apa, suku apa,
Dan ini juga menjadi pesan kepada pemerintah, khususnya Gubernur Sumatera Utara dan juga Disdukcapil Kota Medan dan juga Deli Serdang yang berapa kali mempersulit kita, mempersulit rakyat ini. Hanya masalah sikit namanya disuruh pulang. Bayangkan, sudah meninggalkan kerja membotot, ya kan, balik lagi ke sana. Kenapa nggak pakai Bapak kasih ini? Di mana, Pak? Kenapa nggak Bapak kasih ini? Dari mana uang kita? Pak, sumut. Semua Urusan memakai uang tunai. betul. Hah? Dan juga waspada, Pak. Walaupun sedikit pasti ada, kasihlah sedikit. Itulah yang menjadi momok yang ada di dinas, ya. Oh begitu. Ya. Hari ini kita berdoa bersama, semogalah para pejabat, para aparat tersentuh hatinya. Oke ya? Itu saya dari saya, tetap semangat, merdeka. Kita kembalikan kepada Bapak pimpinan. Oke, silakan Pak. Apa yang kira-kira sudah? Baik. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Saya Dedi Maurits Simanjuntak. Sebenarnya saya ini pembina Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera. Tapi Pak Uba ini guru saya ini. Hidup Pak Uba. Hidup. Ya, saya ketua Majelis Umat Kristen Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pendeta Richard dan Ibu Rizda. Mana dia? Kami memberikan atensi dalam pengertian gini, menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kepentingan umat Kristen dan masyarakat Indonesia secara umum. Kami kalau nanti ketemu dengan Bapak Gubernur atau Bapak Bupati Wali Kota, kami sudah beberapa kali mengadakan pertemuan, kami akan sampaikan, kami akan suarakan. Setuju nggak disuarakan? Setuju. Jadi ini bukan masalah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini bukan hanya permasalahan masyarakat Germania. Kalau namanya buang mantap kali, macam orang Jerman ya kan? Germania ya kan? Di mana tinggal di Germania? Oh itu di Jerman bagian timur itu. Di Serdang, ya kan? Iya, kita akan sampaikan. Ini adalah permasalahan nasional. Makanya kita buat di sini doa keprihatinan nasional. Meskipun skalanya skala lokal, tapi ini masalah nasional. Kalau Bapak Ibu tanya ke Kalimantan, ini masalah yang sama. Bapak Ibu tanya di Jakarta, di daerah Sulawesi sampai kemanapun, ini masalah yang sama. Makanya Bapak Jokowi selalu sampaikan, ada satu program, yaitu program apa? Revolusi mental. Ini yang menjadi masalah di bangsa ini. Kalau bisa sulit, kenapa harus dipermudah? Itu katanya. Tapi hari ini kita menyuarakan apa yang menjadi keinginan, keluhan yang ada dari dalam hati kita, karena hak untuk menyatakan pendapat juga diakui oleh negara ini. Sama seperti dikatakan oleh Pak Pendeta Stompul tadi, kita bukan memprovokasi di sini, tapi kita mau menyuarakan suara kita. Kita adalah bagian dari negara ini. Bukan hanya pemerintah saja, kita juga, negara ini bisa berdiri juga karena ada masyarakatnya. Jadi kita sampaikan apa yang menjadi keluhan kita, biar mereka lakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada yang boleh mempersulit. Ke depan pasti lebih baik lagi. Kita berdoa untuk mereka. Semoga mereka mengalami perubahan di dalam sikapnya, di dalam memandang dan memperhatikan masyarakat kaum marginal. Setuju? Setuju? Setuju! Merdeka! Oke, baik, karena sudah habis acara kita, kira-kira ada orang yang menyampaikan orasi restorasi kan dari perubahan, bukan kita akan masuk ke partai ya, tapi restorasi itu perubahan ya. Saya juga dari partai apa pemulung ya. Insya Allah dalam beberapa waktu apa yang akan kita dirikan itu ya, kalau ada uang gitu ya. Oke Pak. Pak, ini kan anggota DPR. Apa itu? Doa pangurupi gitu. Doa pangurupi. Mantap Pak. Mantap Pak. Oke ya. Baik, mari Bapak Ibu kita berdiri di depan, kita berfoto bersama ya. Oke, kita sambil menyanyikan lagu-lagu apa perjuangan. Apa nama? Lagu perjuangannya Pak ya. Betul dari sini depan. Ya? Maju Pak Genta. Oke, mari depan sini mari. Kita berfoto, baru kita apa. Oke. Pak Gentar membela yang benar. Semangatlah. Maju Pak Gentar, pasti
majulah, majulah dengan. Apa lagi? Merdeka! Merdeka! 10 November. 10 November. Apa lagi? Angkara lagi? Ada lagi nggak? Ada. Coba. 10 perorangan di kota Surabaya. Coba. 1, 2, 3. 10 November tahun 45. 10 perorangan dari kota Surabaya. Belanda Inggris Songo di tentara muda. lawan menjajah tanah di bangsa Indonesia. Jangan kasih lagi. Jangan kasih lagi. Oh ina namanya. Kita sekarang Indianya. Walau itu sendiri. Oh ina namanya. Bulan pada bulan dah. Dia tanah Indonesia satu Eropa. Tanda baca jingin. Indonesia. Dan maka petuau adang doa citangan pita debata. Lina singa mangaraja umbulus mau mati ulang telah dijajah. Tepuk tangan dulu. Nanti akan saya berangkat. Ya, oke. Mari kita kumpul berfoto. Berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Sekarang Telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Merdeka! Oke, netizen, sahabat orang miskin. Hari ini kita di mana nih Pak Ubah? Di kantor media delegasi. Media Delegasi Podcast. Ya, oke. Kami akan podcast membicarakan tentang acara doa keprihatinan nasional. Tentang apa itu Pak Ubah? Betapa sulitnya warga rentan mendapatkan haknya, misalnya kependudukan, pendidikan, sosial, bahkan jaminan kesehatan. Masih sulit ya? Ya, masih sulit sampai sekarang gitu. Oke. Kalau gampang saya datang kantor lagi. Ya. Iya. Caranya diadakan di mana? Kita buat rencana kalau nggak berubah di desa Kelam Lima Kebun ya. Karena di sana masih banyak warga kita, teman-teman kita yang masih menangis karena kesulitan mengakses berbagai layanan itu gitu. Langsung ke TKP ya? Iya, langsung. Supaya bisa melihat realitas yang terjadi di lapangan. Makanya netizen, sahabat kami sekalian, pantau besok Facebooknya, di mana Facebook Pak Ubah, Facebook saya, untuk kita bisa lihat. Apalagi linknya media delegasi, supaya kita bisa lihat apa yang kami lakukan untuk mengetuk hati semua kalangan dalam rangka meresapi kembali semangat kepahlawanan. Makanya Bapak jadi utusan, delegasi itu kan utusan. Delegasi ya. Memberitakan, mendampingi, mengedukasi kaum nasional agar mendapatkan haknya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ucapkan kepada pimpinan delegasi. Oke. Ya, kita diberi kesempatan hari ini untuk berbincang-bincang serius gitu. Oke. Oke. Iya.